Aksi rasis Pedro Diaz menyebut Persib dengan sebutan salah satu nama hewan. Carlos Pena mengakui ketangguhan Persib Bandung. Boyan Hodak marah kepada pemain Persib. Pendapat Bambang Pamungkas tentang sejarah Persija versus Persib. Oknum supporter The Jackmania melakukan pemerasan. Akhirnya Mark Klok buka suara. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Boyan Hodak marah kepada pemain Persib Bandung. Persib Bandung berhasil melanjutkan tren positif laga tandang tak terkalahkan hingga pekan ke-23 setelah sukses menahan imbang rival bebuyutannya Persija Jakarta di kandangnya. Pelatih Persib Boyan Hodak pun mengapresiasi kerja keras para pemain Maung Bandung. Laga derby memang selalu menyimpan cerita. Dan di balik ketangguhan Persib di kandang Macan Kemayoran, terungkap fakta bahwa pelatih Boyan sempat marah di ruang ganti pada jeda babak pertama. Memang di babak pertama, tim Persib tertinggal 2-0 oleh tim tuan rumah berkat gol Stefan Gustavo Almeida pada menit ke-34 dan Firza Andika pada menit ke-39. Dalam kondisi tertinggal 2 gol, tentu tidak mudah bagi tim untuk mengontrol situasi, termasuk psikologis pemain. Karena itu, Boyan Hodak kembali menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan situasi di ruang ganti. Mark Klok, salah satu pemain Persib, mengungkapkan bahwa kemarahan Boyan dipahami oleh para pemain karena ledakan emosi tersebut justru menjadi pemicu semangat untuk bangkit. Mereka merespon buruknya babak pertama dengan kebangkitan di babak kedua. Nick Kuipers membuka peluang dengan gol spektakuler pada menit ke-52 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. David da Silva kemudian membuktikan kepercayaan pelatih dengan mencetak gol brilian pada menit ke-70 lewat tendangan yang mengecoh kiper Andri Tani. Meskipun hasil akhirnya imbang, Mark Klok merasa senang karena 1 poin yang diraih didapatkan dalam situasi tertinggal 2 gol. Persib juga berhasil memaksa Persija berbagi poin dan kini unggul 9 poin atas Persebaya yang berada di posisi kedua klasemen Liga 1. Boyan Hodak pun mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang berhasil bangkit dari ketinggalan 2 gol. Aksi rasis Pedro Diaz menyebut Persib dengan sebutan salah satu nama hewan. Keberhasilan Persib membuat para pemain Persija tertunduk kecewa saat keluar dari stadion. Mereka sempat unggul 2 gol di babak pertama dan sangat yakin bisa mengalahkan rival bebuyutannya. Namun kenyataan berkata lain dan mereka harus pulang dengan 1 poin di kandang sendiri. Kekecewaan ini berujung pada aksi rasis yang ditunjukkan oleh mantan pemain Macan Kemayoran, Pedro Diaz, yang menghina Persib Bandung dengan sebutan salah satu nama hewan. Unggahan Pedro Diaz di Instagram story-nya memicu reaksi keras dari supporter Persib para bobotoh yang menyebutnya bansos dan melaporkan akun Pedro Diaz. Pedro kemudian memberikan tanggapan dengan menyatakan kebingungannya terhadap reaksi supporter Persib yang tidak terima dengan perbuatannya. Menurut Pedro, ia menerima teror yang lebih parah saat Persija kalah melawan Persib di Bandung pada pekan ke-6 Liga 1 musim ini. Tepatnya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada 23 September 2024. Meskipun tidak bermain dalam laga tersebut, Pedro mengaku mendapat teror lebih keras dari supporter Persib. Ia bahkan mengeklaim bahwa selama di Bandung ia dikencingi oleh supporter Persib. Meskipun ia mencoba menerima itu, ia menilai bahwa pertandingan melawan Persib merupakan duel harga diri dan ini adalah pertama kalinya ia mendapat intimidasi yang menurutnya sangat kejam. Meskipun demikian, hinaan yang dilakukan oleh Pedro tetap tidak bisa dibenarkan, baik itu berdasarkan dendam atau alasan lainnya. Sebagai pemain profesional, ia seharusnya bisa lebih rasional dan tidak mempermalukan tim yang pernah dibelanya. Carlos Pena mengakui ketangguhan Persib Bandung. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, juga secara terbuka mengakui kualitas Persib Bandung. Setelah hasil imbang di pekan ke-23 Liga 1, Carlos mengungkapkan bahwa pertandingan tersebut sangat ketat. Sebelumnya, Persija sempat unggul 2 gol di babak pertama. Namun, Persib berhasil membalikan keadaan di babak kedua dan memaksa laga berakhir imbang.
Carlos Pena sangat menyayangkan kegagalan timnya dan menyebut bahwa Persib adalah tim yang sangat bagus. Ia menekankan bahwa di paruh kedua, tim lawan berani mengambil resiko lebih besar dan menekan mereka. Carlos merasa bahwa Persija perlu bersikap lebih dewasa sebagai tim untuk menghadapi situasi semacam ini dan menunjukkan pengalaman lebih dalam menghadapi laga-laga ketat seperti itu. Meskipun hasilnya imbang, Carlos mengakui bahwa pertandingan ini sangat ketat dan meski bisa saja berpihak kepada Persija, hasil akhirnya berakhir imbang. Oknum supporter The Jackmania melakukan pemerasan. Laga Big Match antara Persija Jakarta dan Persib Bandung juga menyisakan peristiwa memalukan. Beberapa oknum supporter tuan rumah diduga melakukan pemerasan terhadap sepasang kekasih yang diduga pendukung Persib. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat seorang oknum supporter merangkul korban dan meminta sesuatu sambil merangkul leher korban yang mengenakan topi merah. Sang wanita yang berada di samping korban kemudian menunjukkan bukti transfer sejumlah uang kepada pelaku demi menjaga keamanan mereka dari ancaman. Aksi pemerasan ini menambah keprihatinan terhadap atmosfer supporter yang seharusnya lebih dewasa dan sportif dalam menerima hasil pertandingan. Akhirnya Mark Klok buka suara. Mark Klok, sang kapten Persib Bandung, turut menangani atmosfer di stadion selama laga tersebut. Meskipun ia terkesan dengan atmosfer yang tercipta, ia menyayangkan aksi tak terpuji dari beberapa oknum supporter Persija. Ia menilai bahwa dalam sepak bola, tidak meraih kemenangan adalah hal yang biasa, dan supporter seharusnya bisa lebih dewasa dalam menerima hasil pertandingan, entah itu menang, kalah, atau imbang. Menurut Mark Klok, atmosfer stadion sangat luar biasa, namun supporter seharusnya lebih bisa menghargai perjuangan tim yang telah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik. Pendapat Bambang Pamungkas tentang sejarah Persija versus Persib. Dalam hal ini, legenda Persija Bambang Pamungkas pernah berpendapat bahwa pertandingan antara Persija dan Persib bukanlah El Clasico Indonesia. Pada tahun 2018, melalui situs pribadi Bambang Pamungkas 20, ia menulis bahwa duel antara kedua tim tersebut seharusnya lebih tepat disebut sebagai laga syarat gengsi, bukan El Clasico. BP juga merasa bahwa julukan rival untuk Persib tidak cocok bagi Persija karena tidak ada dominasi yang jelas antara kedua tim. Berdasarkan data pada tahun 2012, Persija memenangkan 16 kali pertemuan, sementara Persib hanya menang 6 kali, dengan 16 laga lainnya berakhir imbang. BP berpendapat bahwa seharusnya laga tersebut diberi label sebagai duel dengan gengsi tinggi, bukan sebagai laga klasik atau rival sejati.